yang sifat-sifat daripada iblis itu sendiri? Congkak. Buktinya apa? Iblis menjadi sombong dalam hatinya karena dia punya kelebihan dibanding manusia. Dia punya keistimewaan pada awalnya, tapi dia sombongkanlah itu untuk meninggikan dirinya sendiri, mengagungkan dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu sekali lagi, hati-hati kita dengan kesombongan. Dan kesombongan iblis itu dimulai dari hati ya. Nih, kita harus jaga hati Bapak Ibu. Yang kedua buktinya bisa kita lihat misalkan kecongkakan, kesombongan dari iblis itu waktu dia memuliakan dirinya sendiri seperti Allah. Dia tata dalam Yesaya pasal 14 yang sudah kita bahas tadi. Aku pingin menyamai Allah, aku pingin menyamai Tuhan. Sudah pasti Bapak Ibu, kesombongan atau kecongkakan akan adalah bentuk pencerat dari kuasa simbolis. Artinya, hati-hati kita dengan hati, pikiran, dan perasaan kita. Waktu ada satu titik kesombongan di hati kita, entah misalkan masalah, oh jemaat saya lebih banyak dibanding orang lain. Gereja saya lebih besar dibanding orang lain. Pengetahuan gelar saya lebih dari orang lain. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau ada mulai kesombongan itu, berarti tanpa kita sadari, iblis masuk di hati dan pikiran kita. Upahnya sudah pasti. Sama dengan simbolis juga. Mendapatkan hukuman dari Tuhan. 1 Timotius 3 ayat 6. Menjelaskan itu dan juga 1 Yohanes 2 ayat 14. Iblis lagi-lagi senang menipu dengan berbagai trik, cara, dan strategi. Contohnya Bapak Ibu. Tidak ada kebenaran dalam hati iblis. Ia adalah bapa segala pembohong. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Kristus. Manusia ini senang berbohong. Itu tidak lain tidak bukan karena sering diajari, karena sering dia diperalat oleh iblis, maka dia suka berbohong. Maka dia suka berdusta. Memang semua cara kerjanya iblis ini akan tampak jelas terlihat dalam diri orang-orang yang belum sungguh-sungguh bertobat, Bapak. Kelihatan jelas itu. Ada satu berita yang menggemparkan. Dan ini sangat mencoreng dunia kekristenan. Dan saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah menonton beritanya karena sudah heboh. Di YouTube, TikTok, dan bahkan juga berbagai media televisi. Pertengkaran antara suami istri oknum pendeta di Surabaya. Istrinya ngaku dipukulin. Lalu dia lapor ke polisi. Dan barang buktinya dia bawa CCTV yang dia CCTV dari kamar dari rumah. Di sisi lain suaminya yang notabene pendeta. Dia bilang, saya diperas oleh istri saya. Karena dia bilang sebelumnya istri saya sudah mengancam saya supaya rekaman CCTV itu tidak saya publish ke jemaat. Maka istrinya katanya memaksa suaminya memberikan 20 M. Telisik punya telisik Bapak Ibu. Siapa yang bekerja di balik itu? Tidak lain tidak bukan adalah simbolis. Hati-hati kita Bapak Ibu ya. Simbolis itu nggak kelihatan masuk dalam hati dan pikiran kita. Tapi dia bekerja dahsyat menghancurkan kita. Iblis juga mendorong manusia untuk berbuat curang. Tipu sana, tipu sini. Bohong sana, bohong sini. Termasuk juga, iblis selalu membuat manusia yang belum bertobat untuk tidak berkata jujur dalam hidupnya. Jadi kebohongan demi kebohongan yang dilakukan oleh banyak manusia sebenarnya adalah perpanjangan tangan atau bentuk kehadiran daripada simbolis Bapak Ibu. Maka hati-hati kita. Kalau kita suka tipu sana, tipu sini, kalau kita tidak jujur, berarti tanpa kita sadari iblis bekerja di hati kita. Yang kedua, iblis juga memiliki sifat najis. Dan itu dibuktikan dalam Lukas pasal 4:33.
Ia disebut roh najis. Apa maksudnya roh najis? Kehadiran iblis itu di dalam diri orang yang belum percaya adalah menumbuh kembangkan, menyuburkan hati dan pikiran kita untuk menyimpan hal-hal yang najis. Najis itu artinya kotor kan Bapak Ibu. Jadi kalau subur di hati dan pikiran kita hal-hal yang kotor, hal-hal yang negatif, hal-hal yang najis, itu adalah bentuk konkret pekerjaan dari iblis. Bahkan iblis itu Bapak Ibu seringkali juga membuat manusia itu menjadi orang yang corok. Karena iblis tidak suka dengan kebersihan. Baik secara hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan, dan penampilan. Iblis nggak suka. Jadi kalau ada orang, ya takut mandi, berarti si iblis yang menguasai orang. Kalau ada orang lebih nyaman, hidup dalam kejorokannya, berarti si iblis yang menguasai orang. Termasuk kalau kita lihat misalkan Bapak Ibu, orang yang sakit jiwa ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu tuh. Itu tidak terlepas dari pekerjaan iblis loh. Mereka tidak bisa membedakan ini sampah yang dimakan ini atau makanan ya sampah atau masih makanan bersih kan tidak bisa. Nah, ini kita harus hati-hati. Maka jadi hamba Tuhan pun kalau kita malas bersih-bersih, ya malas merawat diri gitu ya. Apalagi malas menjaga membersihkan rumah sendiri, kamar sendiri, ketahuilah berarti iblis yang bekerja dalam diri kita. Ada teman saya hamba Tuhan Bapak Ibu. Kalau dalam penampilan keren, bersih banget, rapi. Tapi suatu saat saya masuk ke kamarnya, lebih terhormat. Ya, tempat tinggalnya tikus. Hamba Tuhan loh ini. Sebenarnya. Dalam penampilannya, oke, oce. Tapi waktu saya masuk ke kamarnya, lebih jorok daripada kandang tikus, Bapak. Tapi setiap kali kalau orang ini pelayanan kalau lagi khotbah, wow, dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ada sedikit pun yang kotor. Tapi rumahnya super jorok. Hati-hati kita. Kalau kita orangnya jorok, nggak bersihan, berarti iblis yang bekerja dalam diri kita. Hei, para perempuan-perempuan, ibu-ibu, kalau hanya penampilan saja kita kelihatannya bersih, tapi rumah kita begitu jorok, iblis bekerja dalam diri kita. Termasuk juga bapak-bapak. Tugas membersihkan rumah itu bukan hanya tugasnya ibu-ibu ya. Tugasnya bapak-bapak juga. Sama. Saya juga di rumah masih nyapu ngepel kok. Sama bapak ibu. Karena saya nggak mau diperalat oleh iblis. Maka sama. Waktu saya lagi khotbah di luar, lagi ngajar di luar, sama bersihnya juga seperti di rumah bapak ibu. Sama. Karena iblis itu sukanya yang hal yang jorok. Tidak suka dengan yang bersih. Perjinahan percabulan, hidup dalam nafsu seksual, penyimpangan seksual, adalah bentuk pekerjaan iblis. Galatia pasal 5, 19 sampai 21. Hari-hari ini subur kita lihat Bapak Ibu. Orang menggandrungi, orang menyukai apa? Bahkan menyimpan gambar film porno. Subur sekarang ini. Pelecehan, pemerkosaan terhadap anak kandung sendiri. Saudara sendiri. Bahkan juga apa? Terhadap jemaat sendiri Bapak Ibu. Itu adalah bentuk konkret pekerjaan daripada iblis sendiri. Iblis itu keji. Tidak ampun buat dia kalau dia sudah memperalat orang. Enggak ada ampun. Enggak akan tidak ada henti-hentinya kalau iblis sudah merasuki, menguasai, memperalat orang. Mari kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 17. Mengatakan sejak semula iblis adalah pembunuh. Bapak Ibu. Ini sangat terlihat jelas. Waktu iblis menarik lebih banyak orang lagi. Supaya hidup dalam dosa. Supaya jauh dari Tuhan. Motivasi tujuannya apa? Supaya mengejar lebih banyak lagi orang untuk binasa. Itu kan maksudnya. Maka hati-hati kita dengan mau diperalat oleh iblis Bapak Ibu. Iblis juga yang mendorong orang untuk selalu menaruh kebencian terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang akhirnya menghasilkan apa? Peperangan. Jangan lupa itu.
Saya sedikit akan bawa ke contoh pertempuran Israel dengan Palestina. Bapak Ibu tidak murni loh ya. Pertempuran antara Israel dengan Hamas itu. Tidak murni semuanya itu sesuai kehendak Tuhan. Enggak, ada pekerjaan iblis juga. Harus hati-hati juga kita. Maka kita jangan mau juga membabi buta. Membela Israel secara membabi buta. Jangan, enggak boleh. Kita harus objektif. Ya kalau salah, ya salah. Benar-benar. Karena saya lihat orang Kristen banyak juga membabi buta, membela Israel. Apapun lakukan Israel semuanya. Benar, benar, benar gitu. Belum tentu loh benar sesuai kehendak Tuhan. Sama juga di saudara kita seberang. Apapun yang dilakukan oleh Hamas kepada Israel, benar, super, super benar. Nah, itu namanya membabi buta juga. Kita orang percaya, tidak boleh begitu. Kita harus objektif. Artinya apa? Pasti ada juga lah pekerjaan iblis. Pasti ada juga iblis bekerja dalam diri orang Israel kan gitu. Pasti ada juga lah iblis yang bekerja dalam diri orang-orang Hamas kan pastilah. Kenapa begitu banyak masyarakat anak-anak kecil yang terbunuh dari kelompok Hamas? Karena para pemimpin tentara Hamas itu kan banyak mereka bersembunyi di antara perumahan-perumahan penduduk kan? Karena itu strategi. Karena dengan mereka tinggal di perumahan penduduk, maka mereka bisa mengklaim kematian anak-anak kecil itu adalah hasil perbuatan daripada orang Israel yang begitu kecil. Jadi nggak ngerti. Iblis menelan anak-anak Allah. Apa artinya menelan? Menjajah, menguasai, memperalat untuk terus-menerus hidup dalam dosa. Berpikir dan bertindak di dalam dosa. Iblis pasti Bapak Ibu sumber dari semua dosa, sumber dari semua kejahatan, dari semua hal-hal yang negatif. Tidak ada satupun yang benar yang berasal dan bersumber dari iblis. Semuanya jahat, jahat. Contohnya, iblis itu selalu memusuhi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka itu yang terlihat waktu misalkan kita memilih taat sama Tuhan, atau kita memilih seseorang, apa yang terjadi? Orang itu dihalang-halangi iblis supaya tidak dibuka hati dan pikiran. Semua kejahatan, semua dosa berasal dari iblis. Maka untuk itu kita harus hati-hati jangan berperalat Bapak. Maka ya 1 Yohanes 3:8. Semua orang yang berbuat dosa adalah dari iblis. Nah, ini Bapak ini. Semua orang yang berbuat dosa adalah dari iblis. Nah, kita jangan mau jadi